Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Karni Pajaryati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Dari TK Negeri Pembina Merigi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun langkah restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi sebagai berikut. Tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Sebelum bel masuk berbunyi, pada saat bermain di luar, Mikaela berlari menemui Ibu Karni dan melaporkan bahwa telah diganggu oleh temannya yang bernama Atar dan Gapin saat bermain di aula, sehingga membuat Mikaela tidak nyaman saat bermain. Selanjutnya, Ibu Karni memanggil Atar dan Gapin untuk diajak melakukan restitusi. Apa tadi? Tadi Atar ganggu. Ganggu? Ganggu Mika? Di mana diganggunya? Situ nah, ya Di udah. situ. Oh iya. Berikut praktek penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi untuk kasus 1. Atar sama Gapin, Ibu Karni mau tanya-tanya boleh? Boleh. Nah, tadi Atar sama Gapin sewaktu main di luar, Ibu Karni dapat laporan dari Mikaela. Katanya Atar sama Gapin mengganggu Mikaela saat bermain. Apa benar? Benar. Benar. Menurut Atar sama Gapin mengganggu teman itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Salah, perbuatan salah. Kalau berbuat perbuatan salah boleh nggak kita lakukan? Tidak. Tidak, buat salah itu tidak apa-apa. Asalkan kita menyadari kesalahan, kita harus apa? Meminta maaf. Meminta maaf harus ya sungguh-sungguh. Atar sama Gapin pasti punya alasan mengapa mengganggu Mikaela. Main-main baik. Main saja. Ya, main itu boleh, tetapi harus yang sopan. Sopan. Atar sama Gapin boleh mengajak Mikaela main, tetapi mengajaknya yang bagus, yang sopan. Pasti Mikaela mau. Kalau Mikaela merasa terganggu, berarti Mikaelanya nggak nyaman. Nah, kalau Atar sama Gapin mau mengajak Mikaela main, yang bagus ya nak ya. Coba Ibu Guru mau tanya dulu, mau ingatkan, apa kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita tentang bermain bersama teman? Kita harus apa? Menyayangi. Nah, harus saling menyayangi sesama teman. Terus bermain bergantian. Terus apa lagi? Minta maaf. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus Minta meminta maaf. maaf. Gapin sama Antar meyakini kalau kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita itu harus saling menyayangi sesama teman. Antar gimana?
Ya, meyakini, Gapin? Ya, pintar. Kalau Gapin meyakini berarti kalau bermain bersama teman tidak boleh mengganggu teman. Ya, pintar. Bisa Atar berjanji sama Gapin kalau tidak akan mengganggu teman lagi? Bisa, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar. Dan perkenalkan, nama saya Gapin. Kami senang diskusi sama Bu Karni. Kami berjanji akan tidak mengganggu teman lagi. Kami akan menyayangi dan belajar bersama, juga bermain bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kasus 2. Pada saat selesai makan siang bersama, Patandani berbicara dengan temannya dengan perkataan kotor atau perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan oleh anak-anak seusianya. Selanjutnya, Ibu Karni memanggil Patandani untuk diajak melakukan restitusi. Berikut praktek penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi untuk kasus kedua. Patandani, boleh Bu Karni tanya-tanya? Boleh. Tadi sewaktu kita selesai makan, Ibu Karni dengar Pak Pandani berbicara kotor. Benar tidak? Benar. Berbicara kotor itu perbuatan baik apa tidak ya? Tidak. Kenapa Pak Tandani berbicara yang kotor? Pasti ada alasannya kenapa. Karena Pak Ismi. Oh, karena Pak Is mengucap. Jadi Pak Tandani berbicara yang kotor. Jadi alasannya Pak Is itu mengucap Pak Tandani, jadi Pak Tandani berbicara yang kotor. Tetapi berbicara yang kotor itu Pak Tandani tahu kalau tidak bagus? Tahu kalau tidak boleh dilakukan? Tahu ya. Kalau kita berarti Pak Tandani merasa kesal ya karena diucap Pak Is, jadi berkata yang kotor. Kita berbicara dengan teman itu harus berbicara yang apa, Nak? Yang baik, yang sopan. Kita kesal, marah tidak apa-apa karena itu biasa manusiawi ya berbicara, tapi kita harus tetap menjaga perkataan kita sama ucapan kita. Bisa Pak Tandani berbicara yang bagus sama teman? Bisa. Nah, terus kalau kita berbicara yang kotor itu keyakinan kelas apa yang kita langgar? Nah, kalau berbicara yang sopan, yang baik, karena perbuatan baik itu akan disayang Allah. Jadi Pak Tandani meyakini keyakinan kelasnya berbicara yang sopan. Bisa tidak mengulangi lagi? Nah, bisa berjanji akan berbicara yang baik? Ya, pintar, pas dulu. Terima kasih ya Pak Tandani. Ya. Nama saya Patandani. Saya senang belajar dengan Ibu Karni. Saya tidak sopan lagi. Saya akan Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah praktik segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.